صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadata abdihi wa ibni abdihi wa ibni amati wa man la ghina bihi tarfata ainin an rahmati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan kebesarannya. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan keagungannya. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan bilangan makhluknya. Puja dan puji syukur yang seimbang dengan kebesaran arasnya. Puja dan puji syukur yang sepenuh batas keridoannya, serta puja dan puji syukur sepenuh tinta kalimatnya. Alhamdulillah adada khalqih wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Dia dari segala bentuk ketidaksempurnaan. Maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Maha suci Allah dari segala bentuk Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Dia. Maha suci Allah dari segala bentuk syirik dan kemusyrikan. Allahu Akbar, maha besar Allah. Kebesarannya tampak pada penciptaan langit dan bumi. Kebesarannya tampak pada pengaturan seluruh makhluknya. Segala kebesaran yang ada di muka bumi adalah percikan dari kebesarannya. Semua kekuasaan yang ada di muka bumi
adalah percikan dari kekuasaannya. Semua kekuatan yang ada di muka bumi adalah percikan dari kekuatannya. La ilaha illallah. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang layak untuk dipertuhankan kecuali hanya Allah. Tidak ada kalimat yang layak diperjuangkan kecuali hanya kalimatnya. Tidak ada ajaran yang layak untuk dijunjung tinggi kecuali hanya ajarannya. Perjuangan yang sejati adalah perjuangan membela ajarannya. Jihad yang hakiki adalah jihad menegakkan kalimatnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan datangnya dari Allah. Tidak boleh ada sebuah peristiwa kecuali sesuai dengan ketentuannya. Kaya dan miskin, bahagia dan sengsara, hidup dan mati adalah rangkaian dari takdirnya. Tidak boleh ada satu kehendak kecuali setelah kehendaknya. Dan tidak boleh ada sebuah kepastian kecuali setelah izinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Seiring dengan terbitnya matahari di tanggal 1 Syawal ini, maka seiring dengan itu pula terbit kegembiraan di hati kaum muslimin. Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun di balik kegembiraan kita ini tersirat sebuah keprihatinan di hati kita. Karena puasa kita belum bersih. Puasa kita belum sempurna. Puasa kita masih tercemari oleh kata-kata kotor kita. Kita mungkin tidak mampu berbuka dengan makan daging yang kita masak setiap hari. Tapi kita bisa memakan daging saudara kita sendiri dengan cara bergibah, dengan cara bergunjing. Inilah yang membuat puasa kita belum sempurna. Kita juga prihatin karena di beberapa wilayah saudara-saudara kita dilanda musibah, baik itu banjir ataupun yang lainnya. Wabil khusus saudara kita yang ada di Palestina, yang mungkin hari ini mereka pun belum tentu bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan rasa aman dan tentram. Namun dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada puasa kita, kita berharap kepada Allah, kiranya Allah berkenan menerima puasa-puasa kita, menerima sholat, ruku dan sujud kita selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin, as'adakumullah fid darain. Hari ini kita bersimpuh bersama, bersujud dan berlutut di bawah duli kebesaran kekuasaan Allah. Kita rasakan ketenangan dan ketentraman di tempat ini. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lainnya. Wabil khusus di Palestina, di mana mereka mungkin tidak bisa beridul fitri dengan rasa aman dan tentram. Karena setiap saat ancaman dan bahaya rudal-rudal Zionis Israel selalu mengintai mereka. Disinilah kita melihat ada upaya-upaya untuk melemahkan dan menghilangkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, agar mereka bisa dibantai, agar mereka bisa dikucilkan dalam pergaulan dunia dan dimusuhi dengan cara-cara yang keji dan tidak manusiawi. Padahal Islam kita adalah Islam yang menghormati agama dan keyakinan orang lain. Islam kita adalah Islam yang menghargai orang lain, yang tidak memusuhi kita karena agama. Karena Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim
Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian karena agama, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Islam kita adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam kita adalah Islam yang mengajak pada perdamaian dan persaudaraan. Tapi jangan coba-coba menghinakan dan melecehkan Islam kita. Karena kita tidak akan pernah rela terhadap siapapun yang merendahkan dan menghina kehormatan Islam dan kaum muslimin. Karena membela kehormatan Islam dan kaum muslimin adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 9. Litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Agar kalian menguatkan agamanya. Agar kalian membesarkan agamanya. Dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan petang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Ikhwani kaum muslimin. As'adakumullah fid darain. Tatkala kehormatan Islam dan kaum muslimin dihinakan, maka kewajiban kita membelanya dan tidak boleh kita bersifat lemah, menyerah dengan alasan takdir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minun." Dan janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian berkecil hati. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Membela kehormatan Islam dan kaum muslimin wajib kita lakukan dalam kondisi aman maupun dalam kondisi bertempur sekalipun. Salah satu contoh kasus bagaimana Islam ini dibela dalam kondisi aman. Seorang Ustadz Ihsan Tanjung pernah bercerita kepada kami bahwa ada seorang mahasiswa muslim yang datang dari Indonesia untuk kuliah di London, di Inggris. Maka sebelum kuliah, dia sempat diajak berjalan-jalan keliling kota London. Dan ketika itu tengah hari Ramadan. Maka ketika yang lain pada beristirahat, makan siang, saudara kita yang baru lulus SMA ini, dia hanya duduk saja. Maka sang guide yang membawa rombongan tersebut bertanya, "Kenapa engkau tidak makan? Yang lain makan siang, kenapa kau tidak makan?" Maka dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, kawan kita ini berkata, "I am Muslim. I am fasting now. This is Ramadan. Saya seorang Muslim. Hari ini adalah Ramadan dan saya sedang berpuasa." Maka sang guide dengan senyum penuh sinis, penuh penghinaan, dia berkata, "I know you come from the poor nation. Saya tahu engkau datang dari negeri yang miskin, sehingga engkau harus bersusah-susah puasa." Mendengar penghinaan ini, saudara kita ini berdiri, kehormatannya sebagai seorang muslim tumbuh, dan dia berkata, "Wait me next year, I won't tell you the beautiful of Islam." Tunggu 1 tahun ke depan, aku akan ceritakan kepadamu indahnya Islam. Mendengar pernyataan itu, sang guide terkejut dan dia kemudian meminta maaf. 6 bulan berlalu, sang guide bertemu dengan saudara kita ini yang baru menjadi mahasiswa di sebuah perpustakaan. Dan kemudian sang guide tadi berkata, "Assalamualaikum brother." "Assalamualaikum wahai saudaraku." Maka kawan kita menjawab, "Waalaikumsalam brother. Are you Muslim?" "Waalaikumsalam. Apa engkau sudah menjadi Muslim?" Dia menyatakan, "Yes, I am Muslim now. You come late." "Ya, sekarang saya sudah menjadi Muslim dan kau datang terlambat." Maka kawan kita bertanya, "Bagaimana engkau bisa menjadi Muslim?" Maka dia berkata, 6 bulan yang lalu, seorang anak ingusan
baru lulus SMA. Dia membela kehormatan agama, bangsa dan negaranya dengan berkata kepada saya, I won't tell you the beautiful of Islam. Aku akan ceritakan kepadamu indahnya Islam. Maka sejak itu terngiang-ngiang di telingaku indahnya Islam. Aku cari tentang Islam di internet. Aku cari tentang Islam bersama kawan-kawanku. Dan hari ini aku menemukan indahnya Islam. Berawal dari sebuah pembelaan terhadap kehormatan Islam dan kaum muslimin. Orang yang tadinya antipati kepada Islam, hari ini dia menjadi simpati dan cinta setengah mati kepada Islam. Inilah berawal dari pembelaan terhadap kehormatan Islam dan kaum muslimin. Contoh lain, bagaimana kehormatan Islam dan kaum muslimin dibela dalam kondisi perang sekalipun. Seperti yang terjadi dalam pertempuran Qadisiyah pada zamannya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika itu kaum muslimin harus melawan Persia, negara adik kuasa kedua setelah Romawi. Jumlah kaum muslimin 43.000 pasukan. Sementara Persia 140.000 pasukan. Maka kemudian Umar mengutus panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pertempuran. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang delegasi untuk bernegosiasi dengan panglima perang Persia yang bernama Rustum Farasdak. Maka masuklah Al-Mughirah bin Syu'bah ke dalam kemahnya Rustum yang mewah. Al-Mughirah bin Syu'bah dengan pakaiannya yang lusuh, dengan tidak ada atribut kemiliteran yang menempel di pundak ataupun di dadanya, berbeda dengan Rustum. Maka Rustum melihat Al-Mughirah dengan tatapan sinis, senyum sinis penuh penghinaan. Kemudian Rustum berkata kepada Al-Mughirah, "Na'lamu annama akhrajakum illal ju' fahalumma farji'u wa dafridu likulli wahidin minkum kiswatan wa ta'ama wa numalliku alaikum man yarfuqu bikum inna la nastahiqat lakum wa la asrakum." Kami tahu kalian keluar dari negeri kalian, kaum muslimin, karena kalian miskin dan lapar. Kemarilah, kata Rustum, kami akan berikan pakaian kepada kalian, kami akan berikan makanan kepada kalian, dan kami akan gantikan pemimpin kalian Umar itu dengan pemimpin dari kami. Sungguh kami kasihan kepada kalian karena kalian miskin dan kalian kelihatan kucel, serta kami tidak punya selera untuk menjadikan kalian tawanan kami. Mendengar penghinaan itu, Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dengan kehormatannya sebagai seorang mukmin. Dia berkata, "La walladzi la ilaha illahu wa ma hadzal ladzi akhrajana." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, bukan kemiskinan yang membuat kami keluar, bukan kemiskinan yang membuat kami harus berhadapan dengan kalian. Kami keluar karena kami ingin mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia menuju akhirat yang luas. Dan kami ingin mengeluarkan kalian dari penyembahan sesama kalian untuk menyembah Allah semata. Dan kami ingin mengeluarkan kalian dari kedoliman sesama kalian menuju adilnya Islam. Maka kemudian Al-Mughirah berkata, "Ya Rustum, afaba'da an auhanna mulkakum wa ad'afna azbakum narji'u ankum la hatta tu'tul jizyata wa antum saghirun au tuslimu wa tusallimu au nuqatilukum ila akhiril a'mar." Wahai Rustum, apakah ketika kami telah siap untuk menghancurkan kekuatanmu dan ketika kami siap meluluh lantakkan kekuatanmu, kami harus pulang dengan tangan hampa? Tidak, kami tidak akan kembali ke negeri kami sebelum 3 pilihan ini sampai kepada kalian. Pertama, kalian membayar upeti kepada kami, membayar pajak kepada kami, dan kalian kecil di hadapan kami. Atau pilihan yang kedua, kalian masuk Islam dan kalian jadi saudara kami. Atau pilihan yang ketiga, kami akan bertempur dengan kalian sampai tetes darah yang penghabisan,
sampai ajal merenggut nyawa. Mendengar itu Rustum terkejut. Kenapa? Karena ternyata Al-Mughirah memberikan pilihan yang sulit bagi Rustum. Sehingga Rustum kemudian marah dan dia berkata, "Wasyamsi la'aqtulannakum ghadan." Demi matahari akan kami bantai kalian esok pagi. Maka Al-Mughirah berkata, "Sata'lamu wa na'lam, la sulha bainana wa bainakum." Kita lihat apa yang esok terjadi. Tidak ada lagi perdamaian antara kami dengan kalian. Maka esok harinya pertempuran pun terjadi. Kepala demi kepala terlepas dari lehernya. Nyawa demi nyawa meregang dari jasadnya. Tangan demi tangan terlepas dari pundaknya. Dalam pertempuran yang tidak berimbang itu, Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga mendapatkan kemenangan. Dan kemudian Rustum melarikan diri, menceburkan diri dengan kuda-kudanya ke sungai Tigris. Maka dikejar oleh seorang sahabat yang bernama Hilal bin Alqamah, ditombak dan Rustum pun tewas. Kepalanya dipenggal, ditusukkan di ujung tembaknya, di ujung tombaknya. Kemudian Hilal bin Alqamah berkata, "Warabbil Ka'bah kutilar Rustum, warabbil Ka'bah kutilar Rustum." Demi Tuhannya Ka'bah, Rustum telah terbunuh. Demi Tuhannya Ka'bah, Rustum telah terbunuh. Melihat kepala Rustum ada di ujung tombak Hilal bin Alqamah, maka pasukan Persia lari tunggang langgang, lari ketakutan, sampai akhirnya mereka melarikan diri sampai ke ibu kota mereka yang bernama Madain. Dalam waktu singkat, Madain pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin memasuki istana Kisra yang megah luar biasa, seorang penyair pun kemudian berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala taranini takbiratina saqatat rayatu Kisra wadaqal mautu syashani aful madallatu fid dunya fa indahum izzul hayati wa izzul mauti siyani la yasbiruna ala daimin yuhawiluhu bagin minal insi au tagin minal jani." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah naungan gema takbir kami, maka runtuhlah kerajaan Kisra dan bangsa Shashan pun menemui ajalnya. Aful madallatu fid dunya. Dunia ini hina di hadapan tentara kaum muslimin. Karena tentara kaum muslimin memiliki kemuliaan dalam kehidupan dan dalam kematian mereka. Tentara kaum muslimin tidak bisa bersabar terhadap kedoliman yang dilakukan oleh manusia-manusia yang durhaka atau yang dilakukan oleh jin-jin yang durjana. Dalam waktu yang relatif singkat, gema takbir itu pun berkumandang di seluruh bangunan Madain. Suara takbir itu menggema di Andalusia sampai ke daratan Eropa. Gema takbir itu pun membahana di Cina sampai ke Sindi dan India. Suara takbir itu pun berkumandang di Kairawan sampai Bizantium, daerah perbatasan Tunisia. Suara takbir itu pun menggelegar di pantai Laut Putih bagian tengah yang mencakup Siprus, Skotlandia. Suara takbir itu pun berkumandang di pantai Rusia, bahkan hampir memenuhi 3/4 dunia, mencakup Bukhara, Kaukasus, Tanzania, Serbia, dan Gibraltar. Suara takbir itu pun membahana di 5 benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Bahkan gema takbir itu pun telah berkumandang di dalam hati-hati kita. Dia terus bergelora di dalam jiwa-jiwa kita. Maka jangan pernah kita lepaskan gema takbir itu dari hati dan jiwa kita sampai tetes darah yang penghabisan, sampai ajal meregang nyawa, sampai maut menjemput jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Demikianlah orang-orang terdahulu membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, sehingga Islam tetap tegak di bumi persada. Namun ketika kemuliaan Islam dan kaum muslimin tidak ada lagi yang membelanya, tidak ada lagi yang menjaganya, maka bukan tidak mungkin
Islam akan terhapus dari bumi persada. Bahkan lambat laun akan hilang dari hati kita masing-masing. Semoga Allah menjadikan kita salah satu singa-singanya yang senantiasa menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya kita kembali kepada Allah. Semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana danban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la dhallan illa radatta. Allahumma ya Allah, jangan kau tinggalkan dalam diri kami suatu dosa, kecuali engkau telah mengampuninya. Jangan kau tinggalkan dalam diri kami sebuah kesedihan, kecuali engkau telah mengangkatnya. Jangan kau tinggalkan dalam diri kami suatu beban, kecuali engkau telah meringankannya. Dan jangan kau tinggalkan dalam diri kami sebuah kesesatan, kecuali kau kembalikan kami pada kebenaran. Allahumma ya Allah, kepada engkau sajalah umat ini mengadukan kelemahan dirinya ketika tak ada harganya mereka dalam pandangan manusia lainnya. Wahai Tuhan yang maha penyayang dari segala yang kasih sayang, Allahumma ya Allah, engkau adalah Tuhan dari kaum yang lemah, Tuhan dari manusia yang tertindas di muka bumi. Engkau adalah Tuhan kami, pelindung dan pembela kami di dunia dan di akhirat. Kepada siapa engkau hendak menyerahkan diri kami ya Allah? Apakah kepada kaum yang penuh dendam dan benci kepada kami, yang hendak melemparkan kami ke dalam lembah kemusnahan dan kehancuran, atau kepada saudara-saudara kami seperjuangan yang telah mendapat kuasa penuh darimu untuk menyelesaikan urusan-urusan kami? Allahumma ya Allah, jangan kau beri kami pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak juga sayang kepada kami. Jangan kau serahkan agama, bangsa dan negeri ini kepada mereka-mereka yang masih diperbudak oleh keserakahan. Allahumma ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ini dengan perjuangan para pejuangmu. Muliakan mereka dengan ajaran-ajaran Islam ini. Berikan pertolonganmu kepada mereka di bumi manapun mereka berada, di zaman apapun mereka adanya. Selamatkan mereka dari kejahatan dan tipu daya musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa-masa kami kecil dulu. Muliakan orang tua kami ya Allah, karena mereka telah berusaha memuliakan kami, meski kadang mereka dicibir dan dihina karena pekerjaan mereka, demi menjadikan kami anak-anak yang mulia, demi sekolah kami, demi tegaknya dagu kami untuk menatap masa depan kami. Mereka rela menjadi buruh cuci, mereka rela menjadi tukang sapu jalanan, mereka rela menjadi tukang ojek, mereka rela menjadi tukang bangunan. Mereka kerjakan yang halal itu ya Allah, demi kami, anak-anak kami. Muliakan mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Jangan kau hilangkan pahala usaha mereka dalam mendidik dan merawat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidina wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad